Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya. Penuh dengan sukacita, saudara semua diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita merendahkan diri, kita memohon pimpinan Tuhan menyertai dan menuntun hidup kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Bersyukur untuk kebaikan juga kasih setia Tuhan yang telah memimpin menyertai hidup kami sepanjang malam. Pimpin dan sertailah kami hari ini Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di pagi ini karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita, saya siapkan dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 33 sampai ayat yang 34, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi ini. Kiranya Tuhan menolong sehingga kebenaran firman Tuhan ini menjadi penuntun bagi kita semua untuk melangkah di sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik dari perenungan kita pada pagi hari ini adalah berbuatlah baik, jangan menuntut balas. Itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Dikisahkan saudaraku, ada seorang saudagar yang terkenal baik hati, dan dia sering membantu kepada sanak saudara atau teman yang datang meminta tolong kepadanya. Termasuk dia orang yang dermawan, orang yang baik, yang sering membantu banyak orang termasuk keluarga dan saudara-saudaranya. Suatu hari saudara, ia atau saudagar ini mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Dia seakan-akan menghadapi jalan buntu dan dia merasa ingin mengharapkan atau ingin mendapatkan bantuan dari orang lain. Karena dia merasa dia memang sudah tidak ada jalan keluar. Satu-satunya yang diharap bahwa orang akan menolong dia untuk bisa keluar dari pergumulan itu. Maka saudara, pada saat itu ketika dia mengalami pergumulan seperti itu, dia pun mendatangi teman, saudara yang pernah dibantunya dulu itu. Dengan harapan bahwa orang itu akan bisa membantu dia karena dia sebelumnya telah membantu mereka. Tetapi ternyata saudara, tidak ada satupun dari mereka yang tergerak hatinya untuk membantu saudagar ini. Jadi sepertinya dia merasa kecewa karena orang-orang yang pernah dibantunya itu tidak peduli dan tidak dapat untuk membantu dia dalam kesulitannya. Bahkan saudara, saat dia bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapinya, mereka semua cenderung mereka cuek dan mereka tidak peduli. Dan mereka menganggap bahwa pergumulan yang dialami oleh saudagar itu bukanlah masalah mereka, bukan urusan mereka, itu urusannya sendiri. Seperti itulah yang dipikirkan oleh semua orang yang pernah dibantunya. Lalu sesampainya di rumahnya saudara, saudagar itu pun merasa sangat kecewa, dia sangat terpukul dan dia marah. Lalu dia tidak habis pikir, mengapa orang-orang yang dulu pernah merengek kepadanya,
yang pernah memohon bantuan dan telah dibantunya dengan sungguh-sungguh. Tetapi mereka tidak tahu bersyukur, mereka tidak tahu berterima kasih, dan mereka tidak peduli dengannya. Sepertinya semua yang pernah dilakukannya kepada orang itu sepertinya percuma dan sia-sia. Lalu saat itu dalam kesulitan dan dia memang sangat membutuhkan bantuan itu, lalu dia mendatangi seorang bijak, saudaraku. Karena dia sudah habis akal sepertinya, dia tidak tahu apa yang harus diperbuat, lalu dia menemui seorang bijak. Setelah dia menceritakan keluh kesahnya kepada orang bijak tersebut, lalu orang bijak itu pun berkata kepadanya, dia katakan demikian, saudaraku. Anak muda, dia katakan, paman tahu kalau kamu ini orang baik. Dan semua orang tahu kamu orang baik. Kamu adalah orang yang suka membantu orang dalam kesulitan. Tetapi saat ini kebaikan hatimu itu malah berakibat buruk kepadamu. Itu yang dikatakan. Kamu merasa kecewa, kamu merasa tidak bahagia, kamu marah. Kenapa mereka bisa melakukan semuanya itu kepadamu? Tetapi menurut paman, ada beberapa hal yang perlu kamu harus ketahui dari peristiwa ini. Dia katakan, saudara, yaitu yang pertama, kamu telah salah menilai orang dalam perkaramu ini. Harapan kamu adalah orang yang telah kamu bantu itu, kelak mereka akan membalas budi bagimu. Sepertinya mereka berutang budi kepadamu karena engkau pernah berbuat baik. Dan kenyataan sepertinya tidak begitu. Dia katakan, maka yang salah itu bukan mereka, tetapi dirimu sendiri. Karena sesungguhnya perbuatan baik yang kamu pernah lakukan untuk mereka, sepertinya kamu buat untuk menanam budi. Seakan-akan membuat orang-orang yang kau bantu itu, mereka berutang budi kepadamu. Itulah yang membuat engkau kecewa. Dan dasar kekecewaan itu bukan pada diri orang-orang yang kau pernah bantu, tetapi itu ada pada dirimu sendiri. Yang kedua adalah, jika memang engkau ingin mendapatkan imbalan atas bantuan yang pernah kamu lakukan saat engkau membantu, sesungguhnya engkau harus memberi pelajaran kepada mereka bagaimana caranya berterima kasih. Itu yang perlu. Ajari mereka untuk berterima kasih, supaya engkau tidak kecewa ketika engkau membantu mereka. Lalu yang ketiga, jika kamu tidak ingin dikecewakan oleh orang lain, maka berilah bantuanmu kepada mereka tanpa harus berharap imbalan atas apapun yang pernah engkau lakukan. Sebab jika engkau berharap ternyata tidak dapat, itulah yang membuat engkau kecewa. Lalu perbuatan yang pernah kamu lakukan kepada mereka, jangankan membuat engkau bisa bersuka cita, itu bisa membuat engkau sepertinya akan merasa semua itu menjadi perbuatan yang sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mendengarkan penjelasan itu, anak muda tersebut pun menyadari bahwa dia telah salah melakukan hal-hal baik yang pernah dilakukan selama ini. Dia melakukan perbuatan baik, semua hanya untuk mendapatkan balasan. Itu pamrih. Seakan-akan supaya setiap orang yang kita pernah buat baik, kita harap semua mereka akan membalaskan baik kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu, saudara, bahwa tujuan melakukan perbuatan baik sesungguhnya hanya untuk menabur kebaikan, bukan mengharapkan balasan, balasan yang serupa, atau bahkan mungkin kita mengharapkan balasan yang lebih daripada itu. Maka saudaraku, lupakanlah setiap hal baik yang sudah kita lakukan itu. Jangan pernah merasa perbuatan baik itu seakan-akan membuat orang yang kita tolong mereka berutang budi kepada kita. Lupakan setiap hal baik yang saudara pernah lakukan. Terlebih jika hal itu tidak dihargai oleh orang lain. Jangan kecewa. Anggap aja kita sedang menabur kebaikan dan waktunya belum bertumbuh. Nantikan Tuhan akan membuat perbuatan baik kita itu bertumbuh pada waktunya. Sehingga saudara,
saat orang lain memohon bantuan kepada saudara, kepada kita, dan kita menolong mereka. Sebaliknya, saat kita sedang mengalami kesulitan, kita mengharapkan balasan atas bantuan yang pernah kita berikan kepada mereka, namun kita tidak mendapatkannya. Janganlah kecewa, saudara, karena membantu adalah membantu. Jika kita salah menilai orang hanya karena mereka tidak membalas apa yang pernah kita buat untuk mereka, sesungguhnya kita perlu mengintrospeksi diri dan berbenah atas diri kita. Karena masalah yang kita hadapi itu adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Ya, yang penting kita harus sadar bahwa ketika kita berbuat baik, firman Tuhan katakan, buatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka pada waktunya perbuatan baik yang kita lakukan itu, Tuhan akan buat itu berbuah baik juga kepada kita pada waktu Tuhan, bukan pada waktu kita mengalami kesulitan. Itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kira setiap kita terdorong untuk melakukan perbuatan baik. Firman Tuhan katakan hari ini, jika kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun melakukan hal seperti itu. Artinya jangan harapkan sesuatu ketika engkau melakukan sesuatu perbuatan baik dari orang yang pernah engkau tolong. Apakah jasamu? Mari berbuat baik bukan karena untuk mendapatkan balasan, tetapi semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Dari Tuhanlah kita mendapatkan semua buah dari perbuatan baik yang pernah kita lakukan itu. Demikian kiranya kita tertolong hari ini. Biarlah kita tetap termotivasi untuk melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Firman Tuhan katakan, selagi masih ada kesempatan, berbuatlah baik. Karena pada waktunya perbuatan baik kita itu berbuah. Bukan dari orang lain yang kita harapkan, tetapi dari Tuhan yang dapat melakukan perbuatan baiknya kepada kita untuk memenuhkan sukacita kita semuanya. Demikian kiranya firman ini meneguhkan iman kita pagi ini. Mari kita memohon kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan membantu kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu pagi ini. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang masih menyapa kami, membantu kami untuk memahami bagaimana kami harus berbuat baik seperti Tuhan telah melakukan itu kepada kami tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasannya. Bantu setiap umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang tidak berdaya Tuhan mampukan mereka untuk bangkit berpengharapan. Yang putus asa beri harapan baru bagi mereka. Yang berduka dihiburkan Tuhan. Juga hamba berdoa bagi umat Tuhan yang sedang berbeban berat, berikanlah kepada mereka kelegaan hari ini. Hamba berdoa juga bagi umatmu hari ini yang mendengarkan renungan ini, yang dalam keadaan sakit, dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkan tanganmu, jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan penyakit mereka hari ini. Tuhan Yesus yang baik, bagi ini juga hamba berdoa, bagi anak-anakmu yang bergumul hari ini untuk mencari pekerjaan, buka lapangan pekerjaan yang baik bagi mereka. Yang mengharapkan jodoh diberkati oleh Tuhan. Juga hamba doakan bagi keluarga-keluarga yang mengharapkan keturunan, berkati bibit dan buah kandungan mereka, penuhkan sukacita mereka di dalam Tuhan hari ini. Hamba juga berdoa bagi anak-anak kami yang dalam pergumulan pendidikan, Tuhan berkati, berikan mereka tetap semangat belajar yang baik hari ini. Hamba juga doakan umatmu, anak-anakmu yang bersukacita hari ini karena mereka berulang tahun. Tuhan memberkati mereka, penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur karena itu anugerah Tuhan atas hidup mereka di hari ini. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi banyak umat Tuhan pagi ini, di hari ini, yang mereka sedang bergumul karena beban hidup yang sulit, yang berat, bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan kiranya melepaskan, membebaskan, memberkati mereka hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya hanya ingin katakan kepada saudara, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi di hari ini, tetap semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, jangan menyerah, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat yang sedang saudara hadapi hari ini, dan saudara memang rindu untuk didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara.
kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami saudara. Dan juga kami tetap berharap dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Bantu kami untuk selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Dan juga harapan kami, saudara juga akan memberikan komentar yang baik di link YouTube kami. Juga like, juga mensubscribe bagi saudara yang belum melakukannya sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Soresa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.